2, kemudian dikurangi dengan F1, dia harus sama dengan 0. Artinya F2 itu, kita perhatikan Fx-nya di sini, X kuadrat ditambah dengan 2AX ditambah dengan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas UTBK. Jadi di Bahas UTBK kali ini, kita akan membahas salah satu materi juga, yaitu materi limit, di mana untuk materi limit sendiri, ini untuk tipe soalnya beragam banget. Jadi, kita mungkin nanti akan membagi menjadi beberapa part. Oke, langsung saja di sini kita akan bahas untuk soal pertama. Di sini diketahui jika ada limit X mendekati A dari Fx dikurangi dengan 3Gx sama dengan 2, dan limit X mendekati A dari 3 kali Fx kemudian ditambah dengan Gx dia sama dengan 1. Kemudian nilai dari limit X mendekati A dari 4 dikalikan dengan Fx Gx itu berapa? Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ingat sifat di limit bahwa ketika ada limit X mendekati A dari Fx dikurangi dengan 3Gx itu dapat kita tuliskan bentuknya menjadi limit X mendekati A dari Fx dikurangi dengan 3 kali limit X mendekati A dari Gx, ini dia sama dengan 2. Kemudian, untuk yang bentuk kedua juga sama, berarti kita rubah dia menjadi limit X mendekati A dari Fx ya, karena dia ada 3-nya, berarti di sini dikalikan dengan 3. Kemudian ditambah dengan limit X mendekati A dari Gx, sama dengan 1. Nah, kemudian tugas kita sekarang adalah menentukan limit X mendekati A dari Fx dan juga limit X mendekati A dari Gx. Oke, langkah pertama yaitu kita misalkan terlebih dahulu untuk limit X mendekati A dari Fx misalkan kita dengan P, sedangkan untuk Gx-nya kita misalkan dengan Q, maka bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi P-3Q sama dengan 2. Kemudian untuk yang bentuk kedua, berarti menjadi 3P plus Q itu dia sama dengan 1. Oke, misalkan kita akan mengeliminasi variabel Q terlebih dahulu, maka yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 3, sehingga bentuknya menjadi P-3Q itu dia sama dengan 2, sedangkan untuk persamaan yang kedua menjadi 9P ditambah dengan 3Q itu dia sama dengan 3. Oke, kita jumlahkan. Berarti menjadi 10P itu sama dengan 5, artinya nilai P-nya dia sama dengan 1/2. Oke. Tinggal kita substitusikan ke persamaan yang kedua, berarti ini P-nya setengah, berarti ini menjadi 3/2 ditambah dengan Q itu dia sama dengan 1, artinya Q-nya itu kita peroleh dia sama dengan 1 dikurangi dengan 3/2, sehingga kita peroleh untuk nilai Q-nya itu dia sama dengan minus 1/2. Oke, berarti nilai dari limit X mendekati A dari 4 kali Fx dikalikan dengan Gx itu sama dengan 4 dikalikan dengan P dikalikan dengan Q, sehingga ini hasilnya sama dengan 4 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan negatif setengah, sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah negatif 1. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit X mendekati 2, dari X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan B, kemudian dibagi dengan X min 2, hasilnya adalah min 3, maka nilai A dikalikan dengan B itu berapa? Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita substitusikan terlebih dahulu nih untuk X sama dengan 2-nya, di mana ternyata untuk penyebutnya dia sama dengan 0. Artinya agar limit ini dia memiliki nilai, untuk pembilangnya dia juga harus sama dengan 0. Karena agar limit ini itu menjadi limit tak tentu. Sehingga ketika kita substitusikan untuk X sama dengan 2 ke dalam pembilang, berarti bentuknya menjadi 4, kemudian ditambah dengan 4A, kemudian ditambah dengan B, itu dia harus sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana jika kita menemukan limit yang hasilnya itu adalah 0/0? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu diantaranya ada dengan pemfaktoran, kemudian ada dengan teorema L'Hopital. Oke, dalam kasus ini kita akan menggunakan teorema L'Hopital, di mana kita akan menurunkan
baik pembilang maupun penyebutnya. Berarti untuk pembilangnya, jika kita turunkan, dia menjadi 2x kemudian ditambah dengan 2a, sedangkan untuk penyebutnya kita turunkan, dia menjadi 1. Kemudian setelah diturunkan, tinggal kita substitusikan aja untuk x sama dengan 2-nya. Berarti ini menjadi 4 ditambah dengan 2a, nilainya dia harus sama dengan min 3. Artinya kita peroleh untuk nilai 2a dia sama dengan minus 7, artinya a-nya itu dia sama dengan min 7/2. Nah, setelah kita peroleh nilai a-nya, kita substitusikan dia ke persamaan yang pertama. Berarti untuk persamaan yang pertama dia menjadi 4, kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan min 7/2 itu adalah minus 14. Kemudian ini ditambah dengan B, dia sama dengan 0, artinya ini menjadi min 10 tambah B itu sama dengan 0, artinya kita peroleh nilai B-nya, dia sama dengan 10. Oke, setelah kita peroleh nilai A dan B, kemudian tinggal kita kalikan saja. Ternyata ketika kita kalikan hasilnya itu adalah minus 35, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, di sini diketahui terdapat fungsi fx dengan nilai dari f1 dia sama dengan 0, dan terdapat limit x mendekati 1 dari suatu fungsi, hasilnya sama dengan 2. Kita disuruh menentukan nilai b-nya berapa. Oke, langkah pertama kita perhatikan di sini. Karena f1 dia sama dengan 0, artinya x di sini kita ganti dengan 1, sehingga persamaannya itu menjadi 1, kemudian ditambah dengan A, ditambah dengan B, ini dia sama dengan 0. Artinya nilai dari A plus B itu dia harus sama dengan min 1. Ini misalkan adalah persamaan 1. Kemudian setelah itu, kita perhatikan untuk limitnya. Ketika x sama dengan 1-nya kita substitusikan, ternyata penyebutnya dia sama dengan 0. Artinya agar limit ini terdefinisi atau ada nilainya, untuk pembilangnya ketika x-nya juga kita substitusikan, dia juga harus sama dengan 0 hasilnya. Dimana kalau kita substitusikan nilai x-nya, berarti fungsinya menjadi f2, kemudian dikurangi dengan f1, dia harus sama dengan 0. Artinya f2 itu, kita perhatikan fx-nya di sini x kuadrat ditambah dengan 2ax ditambah dengan b. Maka ketika f2 dia menjadi 4 ditambah dengan 2a, kemudian ditambah dengan b, kemudian ini dikurangi f1. F1-nya itu adalah 0, ini dia sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan yang kedua itu adalah 2a plus b, itu dia sama dengan minus 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian karena kita disuruh menentukan nilai B, artinya kita langsung aja kita mengeliminasi nilai A-nya, di mana A plus B dia sama dengan min 1. Kemudian untuk persamaan yang keduanya itu adalah 2A plus B itu sama dengan minus 4. Oke, berarti kita menyambandingkan untuk koefisien dari A. Kita kalikan dengan 2, ini kalikan dengan 1. Sehingga kita peroleh yang atas itu menjadi 2A plus 2B, ini sama dengan minus 2. Kemudian untuk persamaan yang keduanya tetap, yaitu 2A plus B itu sama dengan minus 4, sehingga tinggal kita kurangi saja. Untuk 2B dikurangi B itu adalah B, kemudian min 2 dikurangi dengan minus 4 itu adalah 2. Sehingga kita peroleh jawaban B-nya itu adalah 2, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 4, di mana untuk soal nomor 4 di sini ada limit x mendekati 0, dari fungsi fx dibagi dengan x dia sama dengan 1/2. Kemudian kita disuruh menentukan limit x mendekati 0 dari fungsi fx dibagi dengan akar 1 min x dikurangi dengan min 1 itu berapa? Kalau kita perhatikan di sini, untuk limit yang ditanyakan itu adalah limit bentuk akar ya, dimana kalau ada limit bentuk akar itu, berarti kita kalikan dia dengan akar sekawan. Kenapa kok kita kalikan dengan akar sekawan? Sebetulnya kita uji coba terlebih dahulu untuk x sama dengan 0-nya. Ternyata untuk penyebutnya dia itu sama dengan 0. Artinya agar dia memiliki nilai berarti untuk pembilangnya dia juga harus sama dengan 0. Makanya harus kita kalikan dia dengan akar sekawan, di mana akar sekawannya itu adalah 1 min x ditambah dengan 1. Kemudian untuk penyebutnya itu juga dikalikan dengan 1 min x ditambah dengan 1. Oke, kita ingat terlebih dahulu salah satu konsep bahwa jika ada A plus B itu dikalikan dengan A min B, maka ini kita cukup mengalihkan untuk bilangan A dengan A, artinya A kuadrat, kemudian dikurangi dengan B kuadrat. Nah,
Untuk yang atas berarti bentuknya menjadi limit X mendekati 0 dari fx, kemudian ini dikalikan dengan akar dari 1 min X, kemudian ditambah dengan 1. Kemudian untuk yang bawah berarti kita menggunakan konsep A plus B dikalikan dengan A min B. Artinya kita cukup mengalihkan yang depan kali yang depan dikurangi dengan yang belakang kali yang belakang. Berarti menjadi 1 min X dikurangi dengan 1. Yang artinya bahwa limitnya itu menjadi limit X mendekati 0 dari fx ini dikalikan dengan akar dari 1 min X kemudian ditambah dengan 1. Kemudian ini dibagi dengan negatif X. Kalau kita perhatikan di sini ada fx dibagi dengan min X. Sedangkan diketahui juga pada soal bahwa ketika ada limit X mendekati 0 dari fx dibagi dengan X dia sama dengan setengah. Artinya kalau ada fx dibagi dengan min X untuk limitnya itu hasilnya adalah min 1/2. Kemudian ini dikalikan dengan akar 1 min 0 itu adalah akar 1. Kemudian akar 1 ditambah dengan akar 1 itu adalah 2. Maka ini adalah setengah dikalikan dengan 2. Maka kita peroleh jawabannya itu adalah minus 1. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, kemudian kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Nah, untuk permasalahan soal nomor 5, ini silahkan teman-teman bisa mencobanya sebagai latihan. Nanti untuk jawabannya mungkin bisa teman-teman taruh di kolom komentar. Untuk soal nomor 5, silahkan ini bisa dijadikan latihan untuk teman-teman. Nanti untuk jawabannya silakan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan itu untuk video kita untuk bahas UTBK untuk materi limit pada bagian pertama kali ini. Kita akan lanjutkan di bagian kedua untuk membahas terkait dengan beberapa tipe juga soal-soal limit. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin ada request untuk membahas tentang materi apa, silakan tuliskan di kolom komentar juga dan nantinya bisa kita bahas di video berikutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.